Ya, jadi sebagaimana disampaikan oleh para ulama-ulama pendahulu, bahwasanya di dunia ini nggak ada yang serba kebetulan, nggak ada. Tapi semuanya itu sudah terencana dan Allah yang merencanakan semuanya. Termasuk yang direncanakan itu adalah apa yang ada di dalam hati seorang guru untuk murid-muridnya. Itu semua itu adalah terencana dan masuk di dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah besar kemungkinan harapan kami dan kami berdoa semoga Allah mudahkan untuk Al-Walad Andi untuk membuat pesantren di sini, dan saya motivasi beliau untuk supaya ingat kepada Abu Yahya Hasan. Katanya Abu Yahya Hasan, orang bikin pesantren itu modalnya cuma satu, apa itu? Niat yang baik. Sementara bangunan, tanah dengan harganya itu bukan urusan dia, itu urusan Allah. Oleh karena itu, maka di sini saya nasihati beliau untuk memperbaiki niat. Niatnya itu kita mau mengabdi kepada Allah dan Rasulnya, untuk supaya umat-umatnya ini yang menjadi harapannya Nabi, keinginannya Nabi, kehendaknya Nabi, bahkan mimpinya Nabi, yang selalu didoakan oleh Nabi, yaitu apa? Semua umatnya, yang Jawa, yang Sunda, yang Melayu, yang Arab, semuanya tidak ada satupun yang luput, kecuali semuanya masuk surga bersama Rasulullah. Dan tidak mungkin kita itu akan masuk surga kalau kita itu tidak taat kepada perintahnya Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin kita termasuk yang taat kepada perintah Nabi Muhammad kalau kita nggak tahu apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang menjadi sebuah kenyataan, yang fakta, yang real, yang nggak mungkin kita bantah. Tapi herannya kenapa kita itu tidak menggunakan fakta tersebut sebagai jalan untuk menapakinya, supaya kita berhasil mendapatkan fakta tersebut. Yaitu apa? Kalau kita bertanya kepada siapapun yang ada di sini, yang namanya kebahagiaan itu yang memberikan siapa? Adakah selain Allah? Presiden kali? Atau Pak Lurah yang di sini? Tidak, yang berikan Allah. Yang berikan panjang umur atau pendek umur itu siapa? Allah. Yang memberikan kekayaan atau kemiskinan itu siapa? Allah. Yang memberikan problema dan solusinya itu siapa? Allah. Yang menjadikan kita ini termasuk yang lapang kehidupannya atau yang sempit kehidupannya, yang cepat urusannya selesai atau tidak cepat, itu siapa? Itu juga Allah. Nah, terus bagaimana kita akan mencarinya tanpa melalui Allah? Tidak mungkin. Pakai logika tidak mungkin, karena yang miliki hanya Allah. Kalau ada yang seperti itu, nggak sholat tapi bahagia, nggak bakti sama orang tua, nggak bakti pada suami tapi bahagia, itu istidraj. Sengaja Allah berikan kenikmatan sesaat, nanti suatu waktu kemudian dari saking murkanya Allah, bencinya Allah kepada orang itu, sehingga seakan-akan dia itu merasa mulia tanpa taat kepada Allah. Tapi nanti pada saatnya, pada waktunya kemudian dibalikkan keadaannya, sehingga dia termasuk orang-orang yang merugi di dunia sampai di akhirat. Oleh karenanya cukup sebagai bukti untuk kita meyakini bahwasanya yang namanya kebahagiaan itu di jalan itu, yaitu Allah Ta'ala sudah bersumpah dalam Al-Quran. Yaitu apa sumpahnya? Wal asri innal insana lafi husr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia, yang laki, yang perempuan, yang Melayu, yang Jawa, semuanya ras, semua rugi. Kecuali apa? Yang ada pada dirinya sifat tiga. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Siapa orang beriman? Banyak orang yang nggak paham. Misalnya orang beriman itu orang pakai baju takwa beriman, pakai songkok beriman. Kalau di KTP-nya Muslim berarti beriman. Siapa bilang? Iman itu adalah sebuah hal yang luar biasa, sebuah pencapaian, sebuah hal yang bukan semua orang mendapatkan, tapi dengan usaha dan upaya. Sama seperti kekayaan. Orang mudah mendapatkan kekayaan, nggak mudah, harus kerja dulu, pontang-panting, siang malam, baru dia jadi orang kaya. Jadi orang alim nggak mudah, itu sebuah pencapaian luar biasa. Belajar dulu, mengasingkan diri dulu daripada keluarga, daripada dunia, baru sampai menjadi orang alim. Begitu pula pejabat, sebuah pencapaian. Begitu pula orang beriman. Nah, jadi cara menggapai kehidupan beriman atau menjadi orang beriman itu nggak mudah. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara itu belajar.
hadir, belajar kepada para ulama, terutama yang ilmunya bermanfaat. Sehingga kalau kita itu belajar kepada ilmu yang bermanfaat, yang silsilah keilmuannya itu langsung nyambung sampai pada Rasulullah, jangan mentok. Banyak sekarang orang, mohon maaf, belajar di alma mater perguruan tinggi, kalau kita tanya silsilahnya ya mentok sampai ke dosen yang satu atau kedua, sudah selesai sudah. Berbeda dengan guru kita ataupun ustadz kalian, Ustadz Andi, di mana beliau belajar pada Abu Yahya Hasan, Habib Hasan belajar pada Abu Yahya Maliki, Habib Hasan belajar pada Habib Umar Bagil, Habib Hasan belajar kepada ayahnya, Habib Hasan belajar juga kepada Habib Gadir, juga sempat mendapatkan ijazah daripada beliau. Dan Habib Alwi, Habib Muhammad Al-Maliki punya guru banyak, diantaranya ayahnya sendiri. Terus begitu sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga ilmu yang seperti itu ilmu yang bermanfaat. Nah, sehingga saya berharap nanti di sini bukan cuma pesantren salafi, tapi pesantren tapi yang terpadu atau integrasi pendidikan agama dengan pendidikan formalnya. Insya Allah seperti itu, sehingga nggak usah repot-repot warga kampung sini. Dan kalau sudah ada pondok pesantren bisa dibuktikan, silahkan. Ini adalah suatu jaminan dari kami, karena apa? Itulah kenyataan yang ada di mana-mana. Kalau sudah ada pesantren suatu tempat, maka kesejahteraan itu lebih. Kenapa Allah ridho? Mereka nggak pernah sholat jadi sholat semuanya, karena ada pesantren. Yang biasanya pacaran gara-gara pesantren akhirnya nggak pacaran. Akhirnya apa? Tambah kuat pengaruhnya Nabi, tambah kuat pengaruhnya Nabi, tambah lemah pengaruhnya setan. Kalau sudah kuat pengaruhnya Nabi, yang terjadi apa? Yang terjadi seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seumpama mereka penduduk desa, penduduk kota, penduduk provinsi, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan berikan kehidupan yang penuh keberkahan. Keberkahan langit diturunkan, keberkahan bumi dikeluarkan untuk mereka semuanya. Nah, jadi itulah harapan kita. Kemudian yang kedua adalah orang-orang watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Jadi mereka-mereka yang saling menasehati seperti ini. Yang dinasehati mau, yang menasehati juga mau. Nah, ini mereka-mereka adalah orang yang nggak rugi. Kenapa? Dengan kita saling menasehati kita tahu. Yang tadinya nggak tahu kita tahu. Ambil contoh yang bisa dicerna oleh akal begini misalnya. Ini kita sebentar lagi kita mau keluar dari lingkungan pondok yang insya Allah kita akan beri nama Raudatul Mustafa, insya Allah. Raudatul Mustafa. Jadi kebun surganya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, idza marartum biryadil jannah farta'um fiha. Kalau kalian itu melewati kebun-kebun surga, maka tetaplah kalian berada di situ. Dan alhamdulillah kita katakan ini adalah kebunnya Nabi Muhammad SAW. Kebun surganya Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi nanti misalnya di sini sengaja Ustadz Andi itu dia bikin jebakan sebanyak 150 jebakan. Kita mau keluar nih 150 jebakan, nggak sampai setengah meter ada jebakan lagi, jebakan lagi, jebakan lagi, jebakan lagi. Masalahnya jebakannya itu dalamnya 3 meter. Dan masalahnya lagi di ujung 3 meter itu ada pakunya besar-besar. Pokoknya kalau kita masuk jebakan itu pasti matinya. Sementara ada 150 jebakan. Kita nggak tahu di mana jebakan-jebakan itu letaknya. Kira-kira kita lebih banyak selamatnya apa lebih banyak matinya? Itu logikanya itu seperti itu. Kehidupan itu sulit. Kita harus berhadapan dengan tetangga, kita harus berhadapan dengan orang tua, kita harus berhadapan dengan keluarga, kita harus berhadapan dengan mitra kerja, kolega dan sebagainya. Bukan semuanya itu seperti yang kita harapkan. Oleh karena Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan antara satu dengan yang lainnya itu adalah sebuah fitnah. Untuk apa? Apakah kalian sabar? Itu tujuannya Allah Ta'ala. Satu-satunya cara Allah Ta'ala memberikan pahala, satu-satunya cara Allah memberikan ridho, satu-satunya cara Allah memberikan kedudukan yang tinggi itu harus melalui ujian dan cobaan ini. Nah, bagaimana kita akan lepas dan lulus daripada ujian kalau kita nggak pernah belajar? Jadi beruntung kalian yang belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW, dimulai daripada ibadah dulu. Bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar supaya Allah ridho kepada kita. Baru kemudian kita belajar juga tasawuf, bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana cara kita menjauhkan diri daripada hal-hal yang diharamkan. Dengan begitu Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, semuanya dimudahkan Allah Ta'ala. Kehidupannya pasti membahagiakan. Karena bahagia itu tidak diukur dengan materi,
tidak diukur dengan fasilitas, tapi diukurnya itu kebahagiaan itu adalah sebuah perasaan di dalam hati sini. Berapa banyak orang yang nggak punya tapi bahagia. Nabi Muhammad orang nggak punya tapi bahagia. Walaupun orang yang bahagia itu berada di dalam keadaan yang kita lihat sangat-sangat menyempitkan, tidak enak, tapi kalau ada bahagia, dia bahagia merasakannya karena itu semua datangnya daripada Allah. Dia cinta pada Allah, dia merasa bahagia menjalaninya karena itu berasal daripada Allah. Nah, itulah yang kemudian akan direalisasikan oleh Ustadz Andi dengan majelis dan baru pesantrennya ini, insya Allah. Jadi kita baca Fatihah, semoga nama Rodatul Mustafa menjadi nama yang melekat dengan keberkahan dan rahmat. Yang belajar di pondok ini dan di majelis ini menjadi para ulama al-amilin wa du'atil mukhlisin wa minal agniya an-nafinal muslimin wala hisaba fi yaumiddin mahfudin min jamil fitan ma dhahara min hawa batan fid dunya wa din mutakhalliqin bi ahli sayyidil mursalin mustaqimin fi ta'ati rabbil alamin al hadiniya wa kunyatin salihah wa la manafsa salih al-fatihah.